Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar Matematika Aktuaria 2. Ini adalah pertemuan ketiga. Kita akan bahas topik lanjutan dari pertemuan kemarin, masih tentang premi asuransi jiwa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang premi model diskrit penuh. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Pertama kita akan belajar tentang simbolnya dulu. Sama di premi kontinu, kalau di premi diskrit pun nanti simbol untuk mencari premi itu adalah P. Nah, di sini diperhatikan kalau tingkat manfaat premi tahunan untuk asuransi jiwa seumur hidup itu dinotasikan dengan PX, di mana P ini kalian perhatikan tidak ada barnya. Jadi ini yang membedakan antara yang kontinu dan diskrit ya. Sama seperti di asuransi, kalau di premi pun untuk yang kontinu itu ada bar di atasnya. Karena ini diskrit, maka tidak ada barnya. Gitu ya. Itu tentang simbolnya. Kemudian untuk menghitung besarnya premi manfaat dari asuransi jiwa seumur hidup, kita definisikan dulu variabel random kerugian. Di mana untuk waktu diskrit maka variabel random kerugian ini disimbolkan dengan L itu sama dengan V pangkat K plus 1 min PX kali anuitasnya untuk usia K plus 1, di mana K di sini itu kan menyatakan usianya itu adalah bilangan bulat, bukan suatu rentang, nilainya tidak kontinu tetapi diskrit 0, 1, 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan besarnya premi kita juga sama dengan premi kontinu, yakni menggunakan prinsip kesamaan, di mana nilai ekspektasi dari variabel random kerugian atau loss-nya itu sama dengan 0. Maka dari variabel random kerugian ini kita cari nilai ekspektasinya atau nilai harapannya yang disamakan dengan 0 di sini. Ini ya. Kemudian dari sini kita jabarkan rumusnya, nanti akan kita dapatkan rumus di persamaan yang pertama ini. Di mana rumus di persamaan yang pertama ini menyatakan ketika kita ingin mencari besarnya premi manfaat untuk asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit. Ternyata bisa dicari dengan membagi besarnya asuransi seumur hidup yang diskrit dibagi dengan nilai anuitas dari asuransi seumur hidup yang diskrit pula. Ini ya, perhatikan betul-betul. Ini untuk mencari besarnya premi manfaat untuk yang diskrit penuh. Ini sama-sama diskrit. Asuransinya diskrit, anuitasnya juga diskrit. Nah, dari persamaan yang pertama ini kita juga bisa mencari nilai variansinya. Variansi dari variabel kerugian atau variansi dari variabel loss-nya. Seperti dituliskan di persamaan yang kedua ini. Sama ya, kayak kita mencari variansi untuk premi kontinu atau asuransi atau anuitas yang lain. Sama, konsepnya seperti ini. Ini ya, sudah jelas. Nah, maka dari persamaan yang pertama ini kita bisa menurunkan rumus premi untuk berbagai jenis asuransi yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya di pengantar Matematika Aktuaria 1. Ini ya. Ini kalian perhatikan di tabel. Ini ada jenis asuransinya seumur hidup berjangka N tahun. Ini perhatikan untuk mencari nilai premi untuk asuransi jiwa berjangka N tahun ternyata diperoleh dari membagi asuransi berjangka N tahun dibagi dengan anuitas berjangka N tahunnya ini. Atau misalkan mencari premi dari asuransi dwiguna berjangka N tahun, ternyata diperoleh dari asuransi dwiguna berjangka N tahun dibagi dengan besarnya anuitas berjangka N tahun. Ingat kalau anuitas itu tidak ada anuitas dwiguna ya, tetapi hanya ada anuitas berjangka. Nih. Kemudian ini selebihnya untuk jenis-jenis asuransi ternyata memiliki rumus untuk mencari premi yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau kalian lihat di soal, perhatikan dulu jenis asuransinya apa untuk memastikan kita menggunakan rumus yang mana. Ini ya, silakan kalian pahami rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya ketika kita tidak
bisa atau di soal tidak diketahui nilai dari anuitasnya, maka kita bisa menggunakan rumus lain untuk mencari besarnya premi. Sebagai contoh seperti ini, kita bisa menggunakan rumus hubungan antara besarnya anuitas dengan besarnya premi. Yang kalau di sini berarti seumur hidup ya, untuk asuransi seumur hidup, dimana ini ya, kalian ingat-ingat lagi, ini adalah rumus hubungan antara besarnya anuitas seumur hidup dengan asuransi jiwa seumur hidupnya yang diskrit ini. Ternyata dari persamaan ini, hubungan antara asuransi dengan anuitasnya, kita juga bisa menurunkan rumus baru untuk mencari nilai preminya. Ini bisa kita lihat di sini. Untuk mencari nilai premi dari asuransi jiwa seumur hidup, ternyata bisa diperoleh dengan rumus yang berbeda di persamaan yang ketiga ini, yakni D dikalikan dengan AX dibagi dengan 1 dikurangi AX ini. D, ingat lagi ya, D itu adalah diskon. Diskon itu bisa kalian peroleh dengan rumus I dibagi 1 plus I. Itu merupakan suku bunga diskrit. Nih. Ternyata diskon dikalikan besarnya asuransi jiwa seumur hidup dibagi 1 dikurangi besarnya asuransi jiwa seumur hidup. Ini rumus lain untuk mencari besarnya premi dari asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit, selain persamaan yang pertama ini. Jadi ada dua persamaan ya yang bisa kita gunakan untuk mencari besarnya premi untuk asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit. Ini semuanya itu adalah premi yang diskrit penuh atau full diskrit ini, karena asuransi maupun anuitasnya itu kan diskrit semua. Ini jadi ini ya, silakan kalian perhatikan. Nah, selanjutnya analog dengan asuransi seumur hidup, maka premi untuk asuransi jiwa endowment end tahun bisa kita cari. Ini kita di breakdown, kita turunkan, kita analogikan untuk mencari premi dari jenis asuransi lain. Ini ya, berarti tinggal diganti aja jenis asuransinya. Kemudian ini adalah besar anuitasnya. Ini besar variansinya. Ini ya, sudah jelas. Paham ya untuk materi sampai di persamaan 4 ini. Nah, selanjutnya, ini kita masuk ke yang tidak full diskrit. Nah, di sini dalam kenyataannya asuransi itu lebih baik dibayarkan setelah kematian. Jadi besarnya uang pertanggungan itu memang dalam kenyataannya itu lebih baik langsung diberikan ketika si nasabah tersebut meninggal. Kalau misalkan seperti itu, berarti kan asuransinya itu adalah asuransi yang kontinu gitu. Maka nanti kita akan mendapatkan perhitungan baru dari jenis premi yang baru, dimana kalau kita mendapati asuransinya itu dibayarkan pada atau setelah kematian, jadi setelah meninggal maka langsung dibayarkan preminya, uang pertanggungannya, maka preminya itu merupakan premi semi kontinu, di mana anuitasnya masih dibayarkan di awal periode diskrit, masih diskrit. Jadi untuk manfaat premi semi kontinu itu ketika kita mendapati bahwa uang pertanggungannya itu dibayarkan seketika saat kematian, berarti kan bersifat kontinu ya, tetapi anuitasnya itu masih dibayarkan diskrit, yang dibayarkan di awal periode. Maka nanti perhitungan preminya berarti perhitungan premi manfaat semi kontinu. Jadi separuh kontinunya ya, yang kontinu adalah yang asuransinya saja. Nah, untuk setiap P mempunyai fungsi kerugian yang berbeda. Terdapat P yang tunggal, sedemikian hingga harapan kerugian sama dengan 0. Ini kita menggunakan prinsip kesamaan, yakni nilai ekspektasi dari kerugiannya sama dengan 0 maksudnya. Maka dinamakan premi tahunan bersih, di mana untuk premi manfaat yang semi kontinu itu dinotasikan dengan seperti ini. Jadi perhatikan ini. Jadi P dalam kurung AX ini ada barnya. Jadi ini menyatakan bahwa premi ini adalah manfaat premi yang semi kontinu, di mana
uang pertanggungannya atau manfaat kematiannya itu dibayarkan seketika saat kematian, atau berarti asuransinya adalah asuransi kontinu, tetapi anuitasnya itu dibayarkan di awal atau anuitas due, di mana premi semi kontinu ini bisa diperoleh dengan menggunakan rumus atau persamaan yang kelima ini. Jadi kalian perhatikan ya. Di sini kalau kalian lihat berarti kan asuransinya adalah asuransi kontinu untuk jenis asuransi seumur hidup, tetapi anuitasnya itu anuitas yang dibayarkan di awal periode, dia diskrit. Ini diskrit untuk asuransi jiwa seumur hidup juga. Ini untuk menghitung premi semi kontinu. Nah, selanjutnya selain menggunakan rumus yang kelima ini untuk mencari besarnya premi semi kontinu, kita juga bisa menggunakan rumus yang keenam ini untuk mencari besarnya premi semi kontinu, di mana besarnya itu bisa dicari dengan rumus I per delta kali PX. PX ini adalah premi diskrit penuh ya, di mana PX ini kan kita dapatkan seperti di persamaan yang pertama ini ya, asuransi jiwa diskrit untuk yang seumur hidup dibagi dengan anuitas jiwa diskrit juga yang seumur hidup. Ini ternyata bisa menggunakan rumus yang ini, yang keenam ini. I itu adalah tingkat suku bunga diskrit dan delta adalah tingkat suku bunga kontinu. Ini. Nah, rumus ini juga bisa dianalogikan untuk jenis asuransi jiwa berjangka. Ini ternyata bisa dipakai ya, di breakdown saja, diturunkan, ternyata cuma diganti jenis asuransinya saja. Ini adalah premi semi kontinu dari jenis asuransi jiwa berjangka N tahun. Ini ternyata juga bisa diperoleh dengan rumus I per delta kali premi dari asuransi jiwa berjangka yang diskrit penuh ini ya. Jadi perhatikan, kalau yang bentuknya seperti ini berarti semi kontinu preminya, kalau yang cuma seperti ini berarti yang full diskrit atau diskrit penuh ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari besarnya premi semi kontinu untuk jenis asuransi dwiguna berjangka N tahun ini. Nih, ternyata bisa diperoleh dengan rumus I per delta kali ini adalah premi dari asuransi jiwa berjangka N tahun ditambahkan dengan premi, ini adalah premi dwiguna murni. Ingat, sebenarnya ini sama hubungan seperti yang sudah kita pelajari di asuransi ya, bahwa asuransi dwiguna berjangka N tahun itu kan diperoleh dari asuransi jiwa berjangka N tahun ditambahkan dengan asuransi dwiguna murninya. Ya sama, preminya juga seperti itu. Nih, ini untuk mencari besarnya premi semi kontinu untuk jenis asuransi jiwa dwiguna murni, dwiguna N tahun atau endowment N tahun. Nih, ini ya, ini di persamaan yang ketujuh. Nah, selanjutnya ini kita ada contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini diketahui jika peluang orang yang berusia X tahun tertunda waktunya sampai K tahun itu adalah C dikalikan 0,96 pangkat K plus 1, di mana K-nya itu berjalan dari 0 sampai tak hingga. Kemudian diketahui pula nilai C di sini adalah sebesar 0,04 dibagi 0,96. Nah, selanjutnya yang diketahui yang terakhir adalah tingkat suku bunga diskritnya, yakni sebesar 6%. Nah, selanjutnya kita disuruh menghitung dua komponen. Yang pertama adalah besarnya premi diskrit penuh untuk jenis asuransi jiwa seumur hidup dengan nilai variansinya. Nah, ini kira-kira seperti apa? Kita coba akan mengerjakan bersama. Di sini kita akan mencoba mengerjakan contoh 1. Kita lihat di soalnya. Di contoh yang pertama ini diketahui jika nilai dari peluang kematian orang yang berusia X tahun kemudian tertunda sebesar K tahun itu adalah suatu fungsi C dikalikan 0,96 pangkat K plus 1. Ini saya tuliskan aja ya biar kelihatan karena ini kecil sekali. Berarti ini mana ini? Q, X, kemudian ini K,
Ini kan C kali 0,96 pangkat K plus 1, di mana K-nya itu berjalan dari 0, 1, 2 sampai tak hingga. Ini yang diketahui yang pertama. Yang kedua, diketahui bahwa nilai C-nya itu 0,04 dibagi 0,96. Gitu ya, kalau dari contoh soal. Nah, ini komponen yang kedua yang diketahui. Kemudian komponen yang ketiga yang diketahui adalah besarnya tingkat suku bunga diskritnya atau I-nya. I-nya itu sebesar 6% atau 0,06. Nah, dari yang diketahui ini kita disuruh mencari yang pertama adalah besarnya premi diskrit penuh untuk jenis asuransi jiwa seumur hidup. Ini berapa? Kemudian yang kedua adalah besarnya variansi dari kerugiannya untuk jenis asuransi jiwa seumur hidup. Nah, kita akan mencoba mengerjakan satu persatu ya, satu persatu. Nah, kita akan mengerjakan yang A. Kalau kalian review materi lagi, silakan kalian buka materi di pertemuan yang sekarang ya. Ini ya, saya sudah langsung membuka untuk mencari nilai premi dari asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit penuh itu pakai persamaan yang pertama. Jadi besarnya asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit dibagi dengan anuitas seumur hidup yang diskrit juga. Ini saya tuliskan. Berarti PX sama dengan ini A, X dibagi dengan anuitasnya. Ini kita jadi patokan untuk mengerjakan yang pertama ini. Nah, kalau kalian lihat di soal atau yang diketahui, nilai dari asuransi jiwa seumur hidupnya yang diskrit ini kan nggak diketahui, dan anuitasnya pun nggak diketahui, jadi dua-duanya nggak diketahui. Jadi PR kita adalah mencari satu-satu ini berapa, ini juga berapa. Jelas ya? Nah, mari kita cari satu persatu. Di sini kita nyari yang pertama. Silakan kalian buka lagi catatan di pengantar matematika aktuaria 1 tentang asuransi jiwa diskrit. Ini untuk saya nggak akan membuka filenya ya, silakan kalian lihat saja di catatan kalian. Ini saya tuliskan untuk rumus mencari besarnya asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit. Itu kan sigma K dari 0 sampai tak hingga V pangkat K plus 1 PXK kali QX plus K. Ini rumusnya. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan sigma K dari 0 sampai tak hingga V itu kan faktor diskon. Ingat kalau V itu kan diperoleh dari 1 per 1 plus I dipangkatkan, ini pangkatnya sama ya, K plus 1. Kemudian kalau kalian perhatikan, ingat lagi materi tentang fungsi survival, bahwa PXK kali QXK plus 1 itu kan penjabaran dari rumus QXK, kemudian ini tertunda. Padahal ini kan sudah kita ketahui di soal. Ini suatu fungsi ini. Ini ya. Jadi yaitu berarti. Nah, silakan kalau misalkan masih bingung, silakan kalian buka catatannya lagi. Apakah benar? Silakan kalian buka catatan di awal pertemuan kita belajar tentang pengantar matematika aktuaria 1. Nah, selanjutnya berarti ini kita tuliskan K sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini saya tuliskan berarti 1 per 1 plus 0,06 pangkat K plus 1 kali QXK, ini berarti ini tertundanya ya, saya tulis langsung C nya itu 0,04 dibagi 0,96 kalikan 0,96 pangkat K plus 1, dimana K nya itu nanti berjalan
dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini. Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya ini saya bentuk menjadi seperti ini. K 0 sampai tak hingga, ini kan berarti 1 dibagi 1,06. Ya enggak? Nih, berarti kalau saya tuliskan seperti ini, kalian harus mudeng ya. 1,06. Karena 1,06 yang tadinya di bawah kita naikkan ke atas, maka ini kan jadi pangkat min K plus 1. Gitu ya? Jelas ya? Kemudian ini tetap 0,04 per 0,96 pangkat K plus 1 ini. Selanjutnya kita jabarkan lagi, berarti ini saya tarik ke depan ya biar gak bikin bingung, per 0,96 sigma K 0 sampai tak hingga, kemudian ini min K plus 1, ini K plus 1. Ini kan kalau saya turunkan, ini kan sama ya pangkatnya ya, K plus 1, ini juga K plus 1. Ini saya turunkan ke bawah kan bisa ya, nanti pangkatnya positif. Saya tuliskan seperti ini, 0,96 pangkat K plus 1 dibagi 1,06 pangkat K plus 1. Jelas? Saya turunkan lagi. Kemudian ini nanti saya jabarkan 0,04 per 0,96, ini sigma K dari 0 sampai tak hingga. Berarti kalau saya tuliskan seperti ini, karena pangkatnya sama, 0,96 dibagi 1,06, ini kita pangkatkan K plus 1. Nih, kita dapatkan ini. Nah, PR-nya adalah kita mencari nilai ininya, teman-teman. Ininya ya, kita nyari nilai ininya berapa, gitu. Sudah jelas? Kita nyoba ngitung sigmanya dulu ya. Ini berarti penjumlahan dari 0 sampai tak hingga, kira-kira nilainya berapa. Kita coba, ini saya ganti slide lagi ya. Ini. Terakhir kan kita dapat ini ya, ini. Nah, kita fokusnya di yang sigmanya ini dulu aja. Nih, saya akan fokus di menghitung ininya dulu. Kita coba menghitung. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sigma ini kan kalau dijabarkan, ini ya, sigma K dari 0 sampai tak hingga untuk yang 0,96 per 1,06 pangkat K plus 1, kalau kita jabarkan, kita masukkan aja K-nya 0, berarti kan 0 plus 1, berarti ini ya 0,96 per 1,06 pangkat 1, ya enggak? 0 plus 1 berarti kan ini pangkat 1 ya, ditambahkan ketika K-nya 1, berarti 0,96 per 1,06 pangkat 2, karena berarti kan K-nya 1, 1 ditambah 1 berarti 2, dan ketika K-nya 2, berarti kan ini 2 tambah 1 berarti ini 0,96 per 1,06 pangkat 3, dan seterusnya sampai kita dapatkan tak hingga di sini 0,96 ketika K-nya itu tak hingga 1,06, ini sampai tak hingga di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan suatu deret. Ini ya, karena dijumlahkan gitu ya. Deret apa? Kalian coba perhatikan. Ini 0,96 bagi 1,06. Kemudian suku yang kedua itu adalah perkaliannya. Gitu. Jadi ini adalah deret
geometri kalau kalian ingat, dimana rasio ini kan suku kedua, ini suku pertama. Kalau kita punya deret geometri itu kan kalau nyari rasio itu kan membagi ya, membagi suku kedua dibagi suku pertama. Ini 0,96 per 1,06 pangkat 2 dibagi 0,96 per 1,06 pangkat 1, itu kan nanti kalian dapatkan rasionya adalah 0,96 bagi 1,06. Ini rasionya. Kemudian dengan suku pertamanya, ini ya, suku pertamanya A atau U1 nya ya ini ya, 0,96 bagi 1,06. Ingat, ini materi di, saya nggak tahu, kalkulus 1 kayaknya ada nggak tentang deret, atau materi SMA pernah kalian belajar di SMA tentang deret ya. Kalau kita memiliki deret tak hingga, ini sampai tak hingga, maka kalau kita ingin mendapatkan jumlahannya, atau kalau di sini itu diistilahkan dengan S tak hingganya, berarti penjumlahannya ini U1 dijumlahkan U2 dijumlahkan U3 sampai ke U tak hingga, maka ini disimbolkan dengan S tak hingga. Itu kan menggunakan rumus A dibagi 1 min R. Silakan kalian cek materi, nggak tahu pas SMA atau ketika di kalkulus ya, kalian belajar tentang menghitung deret yang tak hingga. Ini maka diperoleh, nanti tinggal dimasukkan aja, berarti 0,96 per 1,06 dibagi 1 dikurangi R, rasionya itu kan sama ya, 0,96 bagi 1,06. Nanti didapatkan 0,96 per 1,06. Ini nanti yang bawah itu saya langsung aja ya, 1,06 dibagi 0,1. Nanti didapatkan nilai jumlah deret tak hingganya itu sebesar 9,6. Nih. Kalau kita sudah dapatkan ini, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Jadi nanti kita dapatkan besarnya asuransi jiwa yang seumur hidup untuk diskrit itu sama dengan 0,04 bagi 0,96. Nah, nilai dari deretnya itu adalah sebesar 9,6 di sini. Ini kan tinggal dicoret aja ya. Dicoret aja. Ini 10, berarti besarnya asuransi untuk yang jenis asuransi seumur hidup yang diskrit itu berarti 0,04 dikalikan dengan 10 berarti 0,4. Kita dapatkan besarnya AX, A besar X nya adalah 0,4. Jelas ya? Nah ini. Nah selanjutnya kita akan mencari besarnya anuitas jiwa seumur hidup. Besarnya anuitas seumur hidup itu sebenarnya nggak usah menggunakan rumus dasar ya, yang sigma kayak gitu. Tapi kita bisa menggunakan rumus hubungan antara besarnya asuransi dengan anuitas. Saya tuliskan pakai ini ya. Ini. Ingat nggak kalau misalkan rumus ini 1 sama dengan D kali anuitas ditambah dengan asuransinya. Ini hubungan antara anuitas dengan asuransi. Kita menggunakan rumus ini. Maka untuk mencari besarnya anuitas itu kan bisa dicari dengan rumus 1 dikurangi besarnya asuransi dibagi dengan diskonnya. Nah, diskonnya kalian tinggal menghitung saja ya. 1 dikurangi besarnya asuransinya itu kan 0,4 dibagi dengan diskonnya itu adalah I-nya adalah 0,06 dibagi dengan 1 plus I berarti 1,06. Silakan kalian hitung, berarti ini 0,6 dibagi 0,06
per 1,06. Nanti ternyata besarnya anuitas jiwa sumber hidup itu adalah 0,037735 sekian. Ini untuk yang anuitasnya. Jadi kita sudah dapatkan besarnya asuransi dan anuitas untuk asuransi jiwa seumur hidupnya ya. Berarti kita tinggal memasukkan ke rumus mencari premi diskrit penuh untuk jenis asuransi jiwa seumur hidup. Kita coba cek lagi, kita tuliskan lagi ya. Saya buka lembar yang baru. Dari perhitungan tadi kan kita sudah memperoleh besarnya asuransi jiwa seumur hidup itu kan 0,4. Kemudian besarnya anuitasnya itu ternyata kita tadi salah ngitung. Ini 0,6 dibagi 0,06 dibagi 1,06 itu kan berarti 0,6 kalikan 1,06 dibagi 0,06 gini ya. Ini dicoret. Oh iya, berarti ini 10, maka ternyata besarnya anuitas itu 10,6 ini. Oke, kita sudah dapatkan dua nilai yang kita gunakan untuk mencari besarnya premi diskrit penuh untuk jenis asuransi jiwa seumur hidup. Itu kan A besar X dibagi dengan anuitasnya. Berarti ini 0,4 dibagi 10,6. Maka besarnya ini tadi 0,0377 358,491. Ini jawaban yang A. Jadi besarnya premi ini sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya untuk menjawab yang B, di mana kita disuruh mencari variansinya, itu kan nilai variansi itu kan diperoleh dari rumus. Ini berarti silakan kalian lihat ya, berarti di rumus yang kedua kalau nggak salah. Ini ya, ini saya tuliskan 2AX dikurangi AX, kemudian ini dikuadratkan dibagi dengan diskon kalikan anuitasnya dikuadratkan. Nah, besarnya asuransi ini kan kita sudah dapatkan 0,4, kemudian diskonnya juga sudah kita dapatkan, bisa kita hitung, kemudian anuitasnya juga kita sudah dapatkan. Nah, PR-nya kita adalah nyari yang ini. Ininya itu berapa? Ini. Nah, kita cari ya, kita coba cari, tetapi kita menggunakan rumus ini untuk nyari variansi untuk mengerjakan soal yang kedua ini di contoh yang pertama nih. Nah, kita nyoba nyari untuk yang V-nya kuadrat, ini berarti kan pakai rumus yang sebelumnya di asuransi, ini sigma K dari 0 sampai tak hingga. Karena ini kuadrat, maka V-nya itu pangkat 2K plus 1. Ingat kalau misalkan cuma 1, ini kan V pangkat K plus 1. Tapi karena ini ada duanya, maka V-nya yang pangkat 2. Kali P XK kali Q X plus K. Ini hampir sama, ini adalah Q X yang tertunda seperti ini. Nanti ini silakan kalian jabarkan ya. Jabarkan sama seperti ketika kita nyari asuransi yang tadi. Berarti K0 sampai tak hingga. Berarti ini 1 per 1,06 2 K plus 1 kali, ini berarti 0,04 C nya per 0,96 pangkat 0,96 pangkat K plus 1. Ini sama ya ngerjainnya kayak yang ketika kita nyari asuransinya. Kemudian sigma K0 sampai tak hingga, ini berarti berapa? Ini saya tuliskan 1,06 pangkat min 2 ya, karena 1,0 nya naik ke atas. K plus 1 kali C 0,04 bagi 0,96
Ini 0,96 pangkat K plus 1. Ini kan saya bisa jadikan, berarti berapa ini? 0,04 dibagi, ini saya majukan konstantanya. Sigma K dari 0 sampai tak hingga, kemudian berarti apa ini? Ini 1,06 nya kita kuadratkan saja. Berarti ini 0,96 biar pangkatnya sama-sama K plus 1 gini. Jadi 1,06 nya kita pangkatkan min 2, sorry. Atau misalkan bingung ya ini diturunkan aja. Tapi pangkatnya tetap 1 seperti ini ya. Jadi seperti ini, 1 per 1,06 nya kalian pangkatkan 2 aja. Nanti ini jadi seperti ini. 1,06 pangkat 2 berarti nanti hasilnya 1,1236. Ini nanti pangkatnya sama-sama K plus 1. Nah, kalian perhatikan, kita juga nantinya menggunakan deret geometri, nyari ininya, jumlahan tak terhingga dari deret geometri ini. Nah, nanti silakan kalian jabarkan ini berjalan ketika K-nya 0, kemudian ketika K-nya 1, 2, 3, dan sampai tak hingga. Nanti dicari A-nya. A-nya kalau misalkan A-nya gampang ya, berarti A-nya itu ketika K-nya 0. Berarti ini didapatkan A-nya itu berarti 0,96 per 1,1236. Kemudian rasionya nanti diperoleh sama 0,96 per 1,1236. Nanti kalian dapatkan S tak hingganya, sama seperti ketika kita nyari untuk yang AX nya, A besar X nya aja, sama pakai rumus A dibagi 1 min R. Nanti silakan masukkan aja ya, 0,96 per 1,1236 dibagi 1 min 0,96 per 1,1236. Nanti kalau dihitung kalian dapatkan nilai deret tak hingganya itu sebesar 0,96 dibagi 0,1636. Ini saya tidak jadikan pecahan nanti biar membagi dengan ini ya. Nah, kita coba, ini saya ganti slide-nya. Nah, sebelumnya kan kita sudah sampai sini ya. Nah, ini kan kita tadi sudah dapatkan ini nilainya, berarti ini saya tuliskan lagi 0,96. Ini kan tadi kita dapatkan 0,96 dibagi 0,1636 di sini kalau nggak salah tadi ya. Ini kita tinggal coret aja, berarti kita dapatkan 0,04 dibagi 0,1636. Ternyata besarnya adalah 0,244498 sekian. Ini kita sudah dapatkan. Nah, nanti berarti kita bisa langsung masuk ke rumus untuk mencari variansinya. Tadi ya saya tuliskan lagi, berarti variansi dari L itu adalah ini dikurangi AX, terus kemudian dikuadratkan dibagi diskon kalikan anuitasnya dikuadratkan. Nanti kita masukkan, berarti ini 0,244498 dikurangi AX nya tadi kita dapatkan berapa ya, 0,4 ya, 0,4 kuadrat dibagi D nya itu adalah 0,06 dibagi 1,06 karena I dibagi 1 plus I dikalikan nilai dari anuitasnya itu berapa tadi, 10,6. 10,6 ini baru kita kuadratkan seperti ini ya. Nanti kita dapatkan, misalkan kalian hitung sendiri ya, ini nanti kita dapatkan 0,08
4498,775 dibagi dengan 0,36, maka besarnya variansi dari fungsi kerugian adalah 0,2347188,264. Ini saya tidak membulatkan dulu ini gitu. Jadi seperti itu ya cara nyarinya ya, lumayan panjang karena memang beberapa komponen tidak diketahui, tapi kalau kalian mengikuti pasti mudeng jalannya seperti apa. Gitu aja ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sudah jelas ya dengan pembahasan di contoh yang pertama. Kalau misalkan kalian masih bingung tentang oret-oretannya, silakan kalian baca lagi pembahasan yang sudah saya tuliskan di materi yang sudah saya share ke kalian. Ini silakan kalian pahami lagi langkah-langkahnya. Kalau misalkan memang belum paham, silakan kalian bisa nanya ke saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita memiliki suatu asuransi jiwa seumur hidup diskrit penuh dari orang yang berusia X, di mana ada 4 komponen yang diketahui. Yang pertama adalah manfaat kematian sebesar 1.000 selama 5 tahun pertama dan 3.000 untuk tahun berikutnya. Jadi manfaat kematian untuk 5 tahun pertama itu senilai 1.000, kemudian untuk tahun berikutnya berarti tahun ke-6, 7 dan seterusnya itu manfaat kematiannya akan diperoleh sebesar 3.000. Selanjutnya besarnya asuransi jiwa berjangka itu adalah 0,0098. Kemudian yang ketiga ini adalah besarnya asuransi tertunda 5 tahun. Ini tertunda 5 tahun ya, silakan kalian kalau bingung buka lagi materinya ketika kita membahas tentang asuransi jiwa. Ini adalah asuransi tertunda 5 tahun, besarnya adalah 0,1611. Kemudian ini besarnya anuitas jiwa diskrit yang dibayarkan di awal periode, yakni 17,411 ini. Kemudian dari contoh 2 ini kita disuruh mencari besarnya premi tahunan P-nya kira-kira berapa. Nah, sama seperti di contoh yang pertama, kita juga akan mencoba mengerjakan bersama, kita ngoret-ngoret bersama biar kalian memahami langkah demi langkahnya. Itu ya, kita coba kerjakan bersama. Nah, di contoh yang kedua ini kalian bisa lihat di soal bahwa untuk asuransi jiwa seumur hidup yang ada di contoh yang kedua ini itu ternyata dibagi menjadi 2 jenis asuransi. Yakni di 5 tahun pertama, berarti kan ini adalah asuransi jiwa berjangka selama 5 tahun di sini. Ternyata manfaat kematiannya itu diperoleh sebesar 1.000. Kemudian untuk tahun berikutnya, berarti tahun berikutnya itu masuk ke asuransi tertunda. Jadi tertunda selama 5 tahun. Jadi kalau saya gambarkan, saya tuliskan untuk jenis premi ini yang ada di contoh yang kedua ini, maka seperti ini. Berarti premi ini kita kalikan anuitasnya itu sama dengan 1.000, manfaat kematiannya kan 1.000 ya, untuk asuransi jiwa berjangka selama 5 tahun di sini. Nah, untuk yang selebihnya berarti kan tertunda ya, selebihnya itu adalah asuransi yang tertunda, besarnya adalah 3.000. Berarti A ini X tertunda 5 tahun. Seperti ini kalau dituliskan, dibahasakan matematikanya dari contoh yang kedua ini. Nah, selanjutnya maka kan ini dari sini kan kita bisa menghitung nilai preminya, kan berarti 1.000 A X ini berjangka 5 tahun ditambahkan dengan 3.000 ini untuk asuransi tertunda 5 tahun dibagi dengan besarnya anuitasnya ini ya. Coba kita perhatikan nilai dari asuransi jiwa berjangka 5 tahun sudah diketahui di soal. Oh, ini berarti N-nya berarti 5 tahun ya. Ini diganti aja 5 tahun ini. Kemudian ini tertundanya juga sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan aja. Kemudian anuitasnya juga sudah diketahui di
soal ini, jadi kita tinggal masukin aja. Berarti ini 1000 kalikan 0,0098 ditambah dengan 3000 kalikan dengan 0,1611 dibagi dengan 17,411. Nanti dihitung, silakan nanti besarnya premi untuk jenis asuransi jiwa seumur hidup yang terpecah menjadi asuransi berjangka 5 tahun dengan asuransi tertunda selama 5 tahun sebesar 28,32. Contoh yang kedua penyelesaiannya cuma seperti ini. Gitu ya, jelas ya. Jadi nanti kalau misalkan bingung, nanti kalau dapat model soal seperti ini, berarti silakan bahasakan ke bentuk matematikanya seperti apa. Nah, ternyata kalau sudah dibentuk dan semua komponen yang digunakan untuk mencari yang ditanyakan itu ada semua, ya tinggal dimasukkan aja. Gitu ya. Begitu contoh yang kedua penyelesaiannya. Kita akan lanjut ke beberapa soal latihan. Sudah jelas untuk pembahasan contoh yang kedua. Ini silakan kalian pelajari. Saya juga sudah menuliskan pembahasan contoh yang kedua di materi yang sudah saya share ke kalian juga. Silakan kalian baca lagi contoh yang pertama dan contoh yang kedua dari soal dan pembahasannya. Silakan kalian baca, kalian pahami. Kalau sudah jelas, sudah paham, ini ada 3 soal sebagai latihan kalian. Ini silakan kalian kerjakan bersama dengan teman dalam satu kelompok kalian. Silakan kalian diskusikan untuk menjawab ya, untuk menjawab 3 soal ini. Kalau misalkan nanti ketika kalian berdiskusi kemudian mendapati kesulitan, silakan kalian bisa tanya ke saya. Nanti insya Allah saya akan jawab, saya akan bantu juga. Itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang model dari premi asuransi jiwa, yakni premi model diskrit penuh dan premi semi kontinu. Nih, silakan kalian ulangi lagi materinya, kalian pahami, kalian baca lagi. Kalau misalkan nanti kalian mendapati hal yang memang masih bingung dan perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan seperti biasa, japri ke saya atau di WhatsApp grup. Gitu aja ya untuk pertemuan kali ini. Materinya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.